Sword of Coming, episode 228. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan mengayunkan pedang kayu belalangnya ke arah wanita berpakaian putih yang berdiri di atas prasasti batu. Dia tidak menggunakan teknik pedang atau posisi pedang apapun, dan tidak ada cahaya spiritual pada pedang kayu belalang yang mampu menekan entitas Yin. Perempuan berbaju putih, yang wajahnya tertutup rambut tebal, mengerucutkan bibirnya. Meskipun ia memandang rendah lawannya, ia tetap tak mau terlalu ceroboh karena anak laki-laki itu baru saja berhasil menghancurkan dua patung tanah liat dewa perang dan dewa terpelajar. Ia memutuskan untuk bermain dengannya sebentar. Bagaimanapun, mempertahankan kendali paviliun dewa kota tentu saja yang terbaik, tetapi kehilangan kendali juga tidak terlalu berarti. Lagi pula, akan selalu ada sekutu yang lebih kuat untuk merebutnya kembali. Ia meraih dan dengan cepat mengusap pinggangnya, mengeluarkan sebilah pedang panjang tanpa sarung. Pedang itu berwarna merah darah, dan dipenuhi aura menjijikkan. Kemungkinan besar ia menyembunyikan pedang ini menggunakan teknik ilusi. Ketika ia mengusap telapak tangannya yang kurus kering di atas pedang, percikan api beterbangan di udara saat ia menyentuh bilah pedang tersebut. Tak hanya itu, sebuah gelang hijau zamrud juga terlepas dari pergelangan tangannya dan mulai berputar cepat di sekelilingnya. Lintasannya tak terduga, dan begitu cepat hingga dengan cepat menjadi kabur, meninggalkan jejak hijau zamrud di udara. Bagi para kultivator di dunia, wajar saja jika semakin banyak harta abadi, semakin baik. Konsep ini sama dengan rakyat jelata yang menginginkan uang sebanyak mungkin. Tak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kekayaan. Namun, alat roh asli dan alat abadi terlalu langka dan berharga. Jika seseorang cukup beruntung memiliki dua harta karun, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memiliki satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan. Satu harta karun bisa digunakan untuk menyerang dan memaksa musuh mundur, dan satu lagi bisa digunakan untuk mempertahankan diri dan menjaga keamanan. Dengan harta karun untuk menyerang dan harta karun untuk bertahan, kombinasi ini tentu akan sempurna. Misalnya, pelet armor militer yang digunakan oleh roh pohon di kediaman lama. Pelet armor ini dapat berubah menjadi baju sirah bercahaya, harta abadi pertahanan tingkat tinggi. Saat ini, perempuan berbaju putih mengikuti prinsip yang sama persis. Ia memiliki pedang merah darah dan gelang hijau zamrud, yang pertama digunakan untuk menyerang sementara yang kedua digunakan untuk bertahan. Faktanya, semua tindakan Chen Pingan terjadi hanya dalam sekejap mata, mulai dari menekan patung tanah liat dewa perang dan dewa sarjana dengan kuat menggunakan jimat aneh dan berkualitas sangat tinggi, menginjak kepala dewa sarjana, hingga akhirnya menerjang dan menyerang dengan pedang kayu belalangnya. Pedang kayu belalang langsung tiba di depan wanita itu. Wanita berbaju putih itu segera mengangkat pedangnya dan menebas ke samping, menyebabkan semburan ki pedang berwarna merah darah muncul di atas kepalanya. Jika pemuda itu tidak menghindar tepat waktu, semburan ki pedang ini pasti akan membelah pinggangnya menjadi dua. Namun, anak muda itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Jimat gerakan inci. Wanita berpakaian putih itu tahu bahwa situasinya buruk. Dentang. Suara baja beradu dengan batu tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun tanpa peringatan apapun. Setelah itu, serangkaian suara berdentang terdengar terkonsentrasi dan cepat seperti tetesan air hujan deras yang menghantam atap. Ekspresi wanita berbaju putih itu sedikit berubah. Ia memutar pinggulnya, lalu dengan cepat terbang menjauh dari puncak prasasti batu. Ia mengitari pohon cemara hijau yang rimbun dengan pedang merah darahnya, seolah-olah sedang bersembunyi dari sesuatu. Ia juga sengaja menjauhkan diri dari gelang hijau zamrud itu. Jarak antara dirinya dan gelang itu sekitar 6 meter, dan ini memungkinkannya untuk mengendalikannya dengan bebas sekaligus menghindari serangan apapun. Itu adalah pedang terbang. Anak muda itu sebenarnya adalah seorang kultivator pedang yang dapat mengendalikan pedang terbang. Pedang kayu apa? Iblis pembasmi apa? Semua ini kedok yang digunakan untuk menipu orang. Pukulan mematikannya yang sebenarnya adalah pedang terbang licik yang belum menunjukkan wujud aslinya. Dia masih muda, tapi pikirannya sungguh teliti dan jahat.
Tak heran dia berhasil menjadi kultivator pedang, jalur kultivasi tersulit bagi para pemurniki. Perempuan berbaju putih itu merasa sangat kesakitan saat mendengarkan suara-suara berdentang yang tak henti-hentinya bergema di alun-alun. Sebesar apapun energi spiritual yang dimiliki gelangnya, gelang itu tetap tak akan mampu menahan intimidasi brutal dari pedang terbang itu. Ini tak ada bedanya dengan menginjak-injak bunga tanpa ampun. Gelangnya bernama Viscous Ice. Catatan, mengacu pada sejenis batu giok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebuah alat roh bermutu tinggi yang dianugerahkan langsung oleh leluhurnya. Alat itu tidak dikenal karena kekokohannya, tetapi cukup handal dalam bertahan melawan serangan mendadak dari mereka yang mengaku sebagai makhluk abadi yang telah mencapai Dao. Lagi pula, leluhurnya telah lama meramalkan bahwa rencana rahasia mereka untuk mencuri harta nasional paling berharga dari negeri pakaian warna-warni pasti akan berujung pada pertempuran berdarah yang memakan banyak korban. Pemurniki dari klan dan kekuatan yang kuat mungkin bukan yang paling berani dalam hal bertarung sampai mati, tetapi mereka pasti memiliki kemampuan mistis yang tak terhitung jumlahnya dan harta abadi yang telah diwariskan turun-temurun. Inilah hal-hal yang harus mereka lawan. Wanita berbaju putih itu untuk sementara tidak dapat memprediksi gerakan pedang terbang Chen Pingan. Namun, ia juga tidak berani mengambil gelangnya. Hal ini membuatnya sangat marah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan amarah yang membara. Jika gelangnya hancur dalam pertempuran ini, apalagi sekutunya, ia pasti akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa ia dapatkan dalam perjalanan ke negeri pakaian warna-warni ini. Sekalipun mereka berhasil pada akhirnya, hadiah yang ia terima atas kontribusinya kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menebus gelang itu. Rambutnya berkibar liar, memperlihatkan penampilan aslinya. Secara mengejutkan, ia adalah wanita berjubah warna-warni yang pertama kali tampil di panggung tinggi di tengah danau malam itu. Ia telah memikat banyak pria dari prefektur Bluser malam itu, dan para pria ini merasa sangat menyesal karena tidak bisa memeluknya dan menunjukkan sedikit cinta padanya. Dilihat dari ini, sang abadi tua yang memiliki perilaku makhluk transenden setidaknya merupakan salah satu dalang utama di balik masalah yang terjadi di prefektur Bluser. Akan tetapi, orang-orang ini bertindak begitu terbuka dan berani, jadi bagaimana mungkin tidak ada seorang pun kultivator dari Colorful Garment Nation yang mengetahui kepalsuan mereka. Berdiri di alun-alun, Chen Pingan tertegun melihat rupa wanita itu. Ekspresinya serius, lalu ia memasukkan kembali pedang kayu lokas ke sarungnya. Ia seperti biasa meraih labu anggurnya dan meneguk anggur. Perempuan berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat anak laki-laki itu masih ingin minum. Jubahnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan pergelangan tangan dan kakinya. Semuanya hanya tulang-tulang putih. Dapat dibayangkan bahwa tubuh rampingnya pun serupa. Hanya wajahnya yang berdaging dan berkulit. Bukan hanya itu, penampilannya juga sangat cantik. Ternyata, dia adalah wanita kerangka yang cantik. Bukan, dia adalah hantu kerangka yang cantik. Wanita berbaju putih itu merasa sedikit lebih tenang setelah memastikan pedang terbang itu tidak mampu menembus pertahanan gelangnya dan melayang untuk menyerangnya. Jika demikian, ia akan menangkap dan membunuh anak laki-laki itu terlebih dahulu. Anak laki-laki itu mencari kematian, jadi ia tidak bisa menyalahkan siapapun atas nasibnya yang menyedihkan. Awalnya ia ingin mempermainkannya sebentar, tetapi siapa sangka bahwa anak laki-laki itu ternyata cukup kuat. Apa pentingnya dia seorang kultivator pedang? Dia dan sekutunya bisa menghadapinya selama dia bukan seorang abadi pedang agung yang transenden dan halus. Sekalipun dia seorang abadi pedang di tingkat atas 5 tingkat tengah, dia dan sekutunya tetap bisa membunuhnya jika dia berani menunjukkan diri di kota prefektur Bluser. Alun-alun kecil di depan balai dewa kota kini terbagi menjadi 3 medan pertempuran. Terdapat 2 jimat penekan iblis pagoda harta karun berwarna emas yang perlahan-lahan mengikis ki iblis dari 2 patung tanah liat. Pecahan-pecahan tanah liat berhamburan ke sekeliling, dan kepulan asap mengepul di sekitar patung-patung tanah liat tersebut. Suara retakan terus bergema di seluruh alun-alun. Patung-patung tanah liat dewa perang dan dewa terpelajar tak mampu melepaskan diri, betapapun mereka meraung dan meraung. Busur-busur petir menyambar di dalam pagoda harta karun yang dibentuk oleh jimat-jimat penangkal iblis, dan seolah-olah para dewa surgawi dari Departemen Petir sedang menggunakan cambuk petir untuk menyerang makhluk-makhluk jahat dengan ganas. Kedua patung tanah liat itu tertancap kuat di dalam pagoda harta karun.
Medan perang kedua melibatkan pertama, pedang terbang yang dipanggil Chen Pingan beberapa saat yang lalu. Pedang itu akhirnya tidak memaksa untuk muncul secara mencolok dari labu pemelihara pedang kali ini, melainkan memilih untuk menyelinap masuk tanpa memberitahu wanita berbaju putih itu. Namun, sayang sekali dia memiliki gelang pertahanan yang telah menangkis serangan mematikan itu, mencegah kepalanya terpisah dari tubuhnya. Mungkin Fes benar-benar marah, atau mungkin seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Ia mulai mengabaikan pikiran Chen Pingan dan memusatkan perhatiannya pada gelang hijau zamrud itu. Seolah menempa besi, ia terus memukul gelang itu berulang kali. Ia sengaja memperlambat lajunya juga dan mengendalikan area yang bisa dilalui gelang itu. Medan perang terakhir tentu saja adalah tempat terjadinya pertempuran mematikan antara Chen Pingan dan wanita berbaju putih. Wanita itu bertekad untuk membunuh kultivator pedang muda ini terlebih dahulu. Ia menerjang dengan pedang merah darahnya dan meraung ke arah dua aula, memuja dewa kekayaan dan Tai Sui secara bersamaan. Para entitas yin dan hantu perempuan yang ingin bertindak segera menyerbu keluar dan berubah menjadi asap hitam, menutupi langit dan bumi, seraya menyerbu Chen Pingan yang berdiri sendirian di alun-alun. Gadis muda dengan lonceng perak di pergelangan tangan dan kakinya awalnya ingin bergegas menolong Chen Pingan, tetapi anak laki-laki itu menatapnya dan memperingatkannya agar tidak terlibat dengan tatapannya. Gadis muda itu tidak bertindak gegabah, dan dengan patuh tetap berada di medan perang pertama. Namun, ia dengan lembut menggerakkan tangan dan kakinya, menyebabkan lonceng peraknya terus-menerus memancarkan dering halus. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan bunga-bunga emas samar dari bawah atap aula utama, dan ia bersikeras membantu Chen Pingan membasmi para hantu perempuan meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Bagi Chen Pingan, kesediaan gadis muda itu untuk membantunya sudah cukup. Ia mengayunkan lengannya dengan kuat, menyebabkan aura tinju yang bergejolak dan menyilaukan mengalir di atasnya. Ini tak lain adalah teknik penguapan hujan yang diajarkan kakek Cui Chan. Auranya yang melimpah langsung meledak keluar, menghantam selusin hantu perempuan yang bergegas keluar dari aula samping dan dengan ganas menyerbu ke arahnya. Mereka sudah terbakar dan terluka parah oleh sinar matahari yang tersebar, dan pukulan Chen Pingan juga merupakan pukulan yang mendominasi dan memiliki aura seorang pejuang yang tangguh. Ini semakin melukai mereka, dan kuku mereka yang tajam, yang panjangnya seperti jari, tidak dapat mencapai jarak 3 meter dari Chen Pingan. Chen Pingan jauh lebih hebat daripada sekadar melancarkan satu pukulan. Ia mencondongkan tubuh ke belakang, dan langsung mundur beberapa meter hanya dengan satu ketukan kaki. Ia menghindari tebasan pedang perempuan berbaju putih, namun hantu tulang perempuan cantik itu bagaikan parasit yang tak mau melepaskannya. Kakinya tak menyentuh tanah, dan ia melesat di udara sambil mengejar Chen Pingan. Ia menghunjamkan pedangnya ke depan. Namun, Chen Pingan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil posisi tinju yang dipenuhi aura kuno dan melancarkan 2 pukulan lagi. Selusin hantu yang berlarian dengan kacau langsung musnah. Hantu cantik berpakaian putih itu mulai berlari di udara semakin cepat, dan rambutnya berkibar tertiup angin saat dia meraung, "Kau benar-benar pantas mati." Ujung pedang panjangnya hanya beberapa inci lagi dari menembus jantung Chen Pingan. Chen Pingan memutar kakinya, dan ia meniru apa yang dilakukan Makuk Xuan saat mereka berkelahi di jalan. Ia mulai berputar seperti gasing. Ia tidak hanya berhasil menghindari tebasan pedang wanita berbaju putih itu, tetapi ia bahkan mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkecil jarak di antara mereka dan melayangkan pukulan ke wajahnya. Namun, hantu cantik berbaju putih itu tiba-tiba berubah menjadi kabut putih dan menghilang ke sekitarnya. Ia muncul kembali lebih dari 30 meter jauhnya. Ia membuat gerakan menyeret dengan tangannya, dan pedang merah darah yang ditinggalkannya berputar setengah lingkaran dan menebas siku Chen Pingan. Chen Pingan tak ragu menggunakan jimat jurus pamungkasnya. Ia muncul di samping hantu cantik itu lagi, dan aura tinju yang melimpah menyelimuti tubuhnya membuatnya tampak seperti matahari yang terik. Hantu tulang cantik itu menjerit kesakitan, dan ia tak lagi punya waktu atau tenaga untuk mengendalikan pedang merah darah di kejauhan. Ia menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, dan berubah menjadi awan kabut putih yang dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Ada ekspresi serius dan penuh tekad di wajah Chen Pingan, dan dia berkata pelan dalam hatinya, "Pertama." Meskipun enggan, pedang terbang itu tetap meninggalkan medan perangnya dan melesat di udara,
langsung menusuk hantu tulang perempuan cantik yang baru saja muncul kembali. Gelang hijau zamrud dan pedang merah darah itu goyah sesaat setelah ia menghilang untuk kedua kalinya, dan seolah-olah mereka ragu-ragu karena kehilangan kontak dengan pemiliknya. Hantu cantik itu akhirnya panik dan gelisah ketika menyadari pedang terbang melesat ke arah gelabelanya. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, dan rambutnya pun digulung dengan liar untuk melindungi wajahnya. Pedang terbang seputih salju yang indah itu diam-diam melayang di depannya. Pedang itu tidak lagi melesat maju. Namun, sensasi dingin menyebar di bagian belakang kepalanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seolah terikat oleh teknik pembatasan, hantu tulang perempuan cantik itu berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Ada ketidakpercayaan di wajahnya, dan gerakannya kaku saat ia menoleh setelah beberapa saat. Ia menatap kosong ke arah anak laki-laki yang sedang menerjang ke arahnya. Biarlah begitu jika kau seorang kultivator pedang. Tapi kenapa kau punya dua pedang terbang? Dan kenapa kau menyamar sebagai seniman bela diri murni? Dia bisa menghindari pertama, tapi dia tidak bisa menghindari ke-15. Catatan, ini adalah pepatah Tiongkok yang sah, yang berarti seseorang tidak dapat menghindari sesuatu, hal buruk seperti penagihan utang selamanya. Pertama, dan ke-15, merujuk pada hari-hari dalam kalender lunar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, Chen Pingan tetap waspada dan berjaga-jaga meskipun leher hantu perempuan itu telah diiris dari belakang oleh pedang ke-15, pedang terbangnya yang lain. Ia mengabaikan entitas Yin dan hantu perempuan lainnya, dan mengabaikan mereka betapapun mereka menyerbu ke arahnya. Ia menyerbu ke arah hantu tulang perempuan yang cantik itu secepat mungkin, dan dengan tegas menggunakan teknik gendang dewa untuk melancarkan pukulan demi pukulan. Setelah melancarkan 20 pukulan, tulang-tulang di bawah jubah putih itu hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, hantu tulang perempuan cantik itu meledak bersama jubah putihnya. Sebuah jimat kertas kuning bergambar seorang perempuan perlahan melayang ke tanah. Entitas Yin dan hantu perempuan lainnya langsung kehilangan pemimpin mereka setelah kematiannya, dan mereka semua bergegas kembali ke dalam dua aula samping untuk bersembunyi. Namun, sebagian besar dari mereka hancur total oleh terik matahari sebelum mereka sempat melarikan diri kembali ke tempat teduh aula samping. Tak ada lagi suara canda dan tawa riang yang terdengar dari aula samping, yang tersisa hanyalah suara isak tangis. Pedang berwarna merah darah itu jatuh ke tanah, dan gelang berwarna hijau zamrud itu bagaikan anak anjing yang tersesat saat terus berputar mengelilingi area di mana hantu tulang wanita cantik itu menghilang. Chen Pingan berdiri diam, tidak langsung bergegas mengambil gelang itu, dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil jimat kertas kuning itu. Dia melihat sekelilingnya, dan setelah memastikan tak ada lagi bahaya, dia menepuk labu pemeliharaan pedang dan menyuruh yang pertama dan yang ke-15 terbang kembali ke dalam. Dia berjongkok dan hati-hati memeriksa jimat kertas kuning itu. Chen Pingan kemudian mengambil jimat pendeteksi kejahatan lain yang diberikan Zhang Sanfeng dan meletakkannya di dekat jimat kertas kuning di tanah. Ia mengayunkannya, dan jimat pendeteksi kejahatan itu memang terbakar sendiri. Namun, apinya kecil, dan hanya membakar sebagian kecil jimat pendeteksi kejahatan sebelum padam. Setelah melihat ini, Chen Pingan baru benar-benar mengambil jimat kertas kuning itu dengan ujung jarinya. Ia segera menyadari bahwa jimat kertas kuning itu bukan terbuat dari kertas biasa. Kertas itu luar biasa halus dan lembut, tetapi juga sangat keras, seolah-olah orang kuat pun tak akan mampu merobeknya. Chen Pingan berpikir sejenak, lalu memasukkan jimat kertas kuning bergambar wanita cantik itu ke dalam lengan bajunya. Sebenarnya, ia sedang memasukkannya ke dalam saku harta karunnya. Salah satu alasan terpenting di balik betapa berharganya harta karun saku adalah kemampuannya untuk menghalangi deteksi dari dunia luar. Meskipun ini tidak mutlak, kurang lebih seperti itulah situasinya. Ketika Chen Pingan menyimpan jimat kertas kuning itu, gelang hijau zamrud itu pun terbang ke arahnya. Chen Pingan memegang jimat pendeteksi kejahatan di tangannya, dan ia melihat tidak ada reaksi sama sekali. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil gelang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Namun, ketika ia berjalan untuk mengambil pedang merah darah itu, jimat pendeteksi kejahatan itu langsung terbakar habis. Chen Pingan merasa sedikit ragu. Ia pasti bisa menjual pedang ini dengan harga yang lumayan,
tetapi ia lebih khawatir apakah pedang itu akan memengaruhi 15 jika ia sembarangan memasukkannya ke dalam pedang terbang yang juga berfungsi sebagai harta karun saku ini. Akhirnya, Chen Pingan meraih pedang itu dan melihat sekeliling sejenak. Kemudian, ia menatap pohon cemara tua di samping prasasti batu. Ia memutuskan untuk menyembunyikan pedang itu sementara di antara dahan dan dedaunan yang lebat. Ia berlari ke pohon itu, melompat ke dahan-dahan, dan menyembunyikannya di sana. Tuan Abadi, panggil gadis muda itu dengan takut-takut. Chen Pingan hanya melihat gadis muda itu menunjuk ke tanah di samping kakinya. Patung-patung tanah liat dewa perang dan dewa terpelajar telah runtuh dan hancur berkeping-keping. Ada gundukan kecil di sana, dan ada beberapa pecahan perak berkilauan di antara pecahan tanah liat. Pecahan-pecahan ini sangat menarik perhatian. Namun, ada sesuatu yang lebih tak terduga. Sebuah jimat penangkal iblis pagoda harta karun diam-diam melayang di samping gundukan kecil itu. Selain sedikit lebih redup dari sebelumnya, jimat itu tampak sama sekali tidak rusak. Hal serupa terjadi pada gundukan kecil tanah liat yang hancur lainnya. Ada juga pecahan-pecahan perak, dan jimat penangkal iblis juga melayang di samping gundukan kecil itu. Seperti tongkat baja dewa perang yang telah dilenyapkan oleh petir yang mengerikan, segel resmi berbentuk persegi milik dewa terpelajar juga telah hancur. Namun, kini ada sebuah kotak kayu biru kecil yang tampak sederhana di sana. Ukurannya pas untuk dipegang oleh seorang anak kecil. Chen Pingan sangat gembira, dan ia bergegas turun dari pohon cemara untuk mengambil 2 jimat dan 6 pecahan perak terlebih dahulu. Ia memasukkannya ke dalam saku harta karunnya. Setelah itu, ia dengan hati-hati mengambil kotak kayu biru yang memancarkan aura hangat dan lembut. Meskipun ia hanya memegangnya dengan ringan, Chen Pingan tetap merasakan ketenangan dan kelegaan yang misterius. Chen Pingan memasukkan kotak kayu kecil berisi barang yang tidak diketahui itu ke dalam lengan bajunya. Namun, ia tidak memasukkannya ke dalam sakunya. Ia menghela napas lega. Gadis muda itu berdiri di sampingnya dan terus membuka matanya lebar-lebar sambil menatap ke arah pedang abadi, yang telah memperlihatkan kemampuan mistiknya yang dahsyat dan membunuh setan serta melenyapkan iblis. Gurunya, yang diam-diam mengajarinya teknik keabadian, pernah memberitahunya bahwa ada banyak dewa tua yang telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi di dunia. Namun, para dewa tua ini berpenampilan seperti anak kecil, dan mereka benar-benar riang dan tak terkekang oleh langit dan bumi. Dia telah menyaksikan banyak hal aneh hari ini, tetapi tidak ada satu pun yang lebih aneh daripada sosok abadi yang tampak muda di depannya. Misalnya, bagaimana mungkin jimat dapat dipertahankan setelah diaktifkan? Gurunya sebagian besar adalah seorang kultivator di dunia kultivasi dan bisa dibilang seorang abadi dari pegunungan, dan ia telah menceritakan banyak hal tentang para abadi di pegunungan dan di luar pegunungan. Namun, ia sungguh belum pernah mendengar tentang jimat yang dapat digunakan kembali sebelumnya. Chen Pingan memiliki kesan yang cukup baik tentang gadis muda itu. Saat ia berjalan menuju pintu depan aula Dewa Kota dan bersiap menggunakan teknik gendang dewa untuk menghancurkan formasi segel di sekitar aula secara menyeluruh, ia berbalik dan bertanya dengan suara pelan, "Tempat ini sangat berbahaya, jadi mengapa kau datang ke sini?" "Wah, sang abadi sedang berbicara kepadaku. Lagi pula, dia tampak cukup ramah." Gadis muda itu sangat gembira, dan ia menjentikkan pergelangan tangannya hingga lonceng di pergelangan tangannya berdenting saat ia menjawab, "Tuan Abadi, keempat lonceng di pergelangan tangan dan kakiku dapat melindungiku. Tuan berkata bahwa aku dapat bertahan sebentar bahkan jika diserang oleh para abadi di tingkat abode. Namun, masalah terbesarnya adalah..." Mendengar ini, Chen Pingan buru-buru menjabat tangannya dan menyela jawaban bodoh gadis muda itu. "Hei, hei, jangan ungkapkan rahasia harta abadimu kepada siapapun," ia memperingatkannya. "Cepat pergi, kau tidak boleh tinggal di tempat ini terlalu lama. Malahan, lebih baik kau meninggalkan kota prefektur ini sesegera mungkin." Gadis muda itu menggelengkan kepala dan menjawab, "Orang tuaku masih di kota prefektur, jadi aku tidak akan pergi kemanapun. Karena aku sudah mempelajari beberapa teknik abadi, aku akan tetap tinggal untuk melindungi mereka." Chen Pingan hanya bisa mengabaikan masalah itu. Ia tidak membujuknya lagi untuk pergi, dan hanya menyuruhnya mundur. Ia kemudian mulai menyerang formasi segel dengan pukulan-pukulan ganas. Pukulannya yang ke-21 menghancurkan permukaan es formasi segel dengan ledakan dahsyat. Asap hitam mengepul,
dan jeritan kesakitan, dendam, amarah, dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu. Chen Ping'an menggunakan aura tinju yang mengamuk dari teknik penguapan hujan untuk menguapkan asap hitam ini. Bahkan jika ia meleset sedikit, asap-asap itu akan dihancurkan oleh gadis muda yang berdiri di belakangnya. Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah tembok kota timur. Meskipun ia tidak dapat melihat menara gerbang kota dengan jelas, ia sepertinya merasakan semacam tatapan yang datang dari arah itu saat itu. Kemungkinan besar, penghancuran formasi di sini juga telah memengaruhi formasi di tempat lain. Dengan demikian, dalang jahat di balik rencana ini kemungkinan besar telah mengetahui keberadaannya. Karena sangat berhati-hati, Chen Ping'an mengambil jimat iluminasi energi yang terakhir yang tersisa sebelum melangkah melewati ambang pintu dan memasuki balai Dewa Kota. Ia menyadari bahwa gadis muda di sebelahnya ingin mengatakan sesuatu, jadi ia hanya bisa bertanya, "Ada apa? Kau tahu tentang sesuatu yang aneh di dalam?" Ada raut malu di wajah gadis muda itu, dan ia merasa mungkin ia agak terlalu naif. Namun, karena Tuan Abadi sudah bertanya, ia hanya bisa memberanikan diri dan menjawab, "Orang tuaku berkata bahwa ketika memasuki kuil untuk mempersembahkan dupa, pria harus melangkah melewati ambang pintu dengan kaki kiri terlebih dahulu, sementara wanita harus melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu." Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Mengerti, terima kasih." Ia melangkah melewati ambang pintu dengan kaki kirinya terlebih dahulu, lalu mengikuti jimat cahaya yang melayang. Ia tiba di bawah patung tanah liat Dewa Kota Shen Wen. Semua pecahan emas di lantai telah terbang kembali ke patung tanah liat Dewa Kota. Sejak Chen Ping'an menghancurkan formasi segel dan berjalan ke sini, 70 hingga 80% lapisan emas telah kembali ke patung. Cahaya keemasan samar terpancar dari mata patung tanah liat setinggi 9 meter itu, seolah-olah sedang menatap penduduk prefektur. Kata-kata pertama Dewa Kota itu tidak sopan. Sebelum Chen Ping'an sempat berkata apa-apa, ia memerintahkan, "Anak muda, cepat serahkan segel resmi esensi besi." Kata-katanya langsung membuat gadis muda itu marah. Namun, orang-orang telah menghormati dan memuja Dewa Kota itu selama ratusan tahun, sehingga gadis muda yang geram itu tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Ia hanya bisa menggerutu dalam hati. Di sisi lain, Chen Ping'an tampak tenang. Saat hendak mengeluarkan kotak kayu biru yang tersisa setelah segel resmi berelemen besi hancur, ia menjelaskan, "Segel resmi itu sudah dihancurkan oleh jimatku." Chen Ping'an hanya mampu mengucapkan setengah kalimat. Omong kosong. Patung tanah liat Dewa Kota itu murka, dan gumpalan debu berhamburan ke sekelilingnya saat ia mengangkatnya setinggi 1 kaki ke udara. Patung tanah liat itu telah kembali keemasan, dan penampilannya yang perkasa sungguh sesuai dengan gelarnya sebagai Dewa Kota Emas. "Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak sembrono di hadapanku hanya karena kau mengalahkan beberapa hinaan? Kalau bukan karena mereka bertiga bergabung dan bawahanku mengkhianatiku, bagaimana mungkin aku bisa ditekan dan dijebak di dalam balai Dewa Kota? Bagaimana mungkin mereka menemukan kesempatan untuk bertindak begitu lancang? Cepat serahkan segel resmi esensi besi itu kepadaku. Jangan buang waktu lagi. Situasinya gawat, dan aku harus memasuki kota untuk menumpas para iblis." Sebelum formasi segel di sekitar balai Dewa Kota hancur, Dewa Kota Shen Wen sibuk melindungi sisa-sisa kesadaran ilahinya dan mencegahnya hancur. Terlebih lagi, formasi segel yang penuh kotoran telah menyegel balai Dewa Kota dari dunia luar, sehingga Dewa Kota di dalamnya tentu saja tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Dalam benaknya, musuh tidak akan meninggalkan bawahan yang kuat di sini setelah 3 iblis besar dan para pembudidaya iblis pergi. Ini karena mereka tidak memahami sifat misterius tempat ini. Karena itu, Dewa Kota hanya ingin tahu bagaimana anak laki-laki bersarung kayu itu menghancurkan formasi segel di pintu. Mungkinkah dia murid sekte yang ahli dalam ramalan dan formasi? Bagaimanapun, kedaulatan negara pakaian warna-warni dan hidup mati lebih dari 100.000 penduduk prefektur Bluser terkait erat dengan benda dari paviliun Dewa Kota itu. Karena itu, Dewa Kota tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Patung tanah liat raksasa itu melangkah turun dari mimbar sucinya dan menghentakkan kakinya dengan keras 3 meter di depan Chen Ping'an. Ubin batu biru itu hancur berkeping-keping saat patung tanah liat itu membungkuk dan mengulurkan tangan ke arah anak laki-laki itu. "Cepat serahkan stempel resminya." Chen Ping'an tidak bergerak, dan dia bertanya,
apakah benar-benar sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantumu? Dewa kota itu tersentak mendengar ini, dan ia berusaha keras mencari kata-kata yang tepat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendesah dan mengangguk. Aku membuat kesalahan karena aku terlalu tidak sabar. Aku memang perlu berterima kasih padamu. Chen Pingan mengambil kotak kayu biru itu dan berkata, segel resmi esensi besi memang telah hancur, dan telah menyatu dengan gundukan tanah liat peninggalan dewa terpelajar. Namun, kotak kayu kecil ini tertinggal di sana. Apakah ini yang kau cari? Dewa kota mengangguk perlahan. Chen Pingan melemparkan kotak kayu itu tinggi-tinggi. Dewa kota menangkapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, inilah yang kucari. Chen Pingan berbalik untuk pergi, dan gadis muda itu segera mengikutinya. Namun, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, dan Chen Pingan langsung tahu bahwa ada yang tidak beres. Ia segera menyalurkan ki sejatinya, yang bersirkulasi ratusan kilometer di sekujur tubuhnya seperti naga api yang membubung tinggi di meridiannya. Gadis muda itu, yang baru saja mencapai ambang pintu, tercengang. Ia berbalik, hanya untuk melihat kaki raksasa dewa kota menghantam punggung anak laki-laki itu dengan ganas. Anak laki-laki itu terpaksa membungkuk, dan ia hampir terdorong hingga berlutut. Namun, ia dengan kuat menahan napas dan mencegah patung tanah liat dewa kota setinggi 9 meter itu menghantamnya hingga jatuh ke lantai. Wajah Chen Pingan merah padam, dan dia berkata dengan suara bergetar, pergi sekarang. Gadis muda itu tak berani ragu, dan buru-buru berlari keluar pintu dan tiba di alun-alun. Menoleh ke belakang, ia melihat gumpalan asap hitam pekat mengepul di sekitar patung tanah liat dewa kota. Gumpalan asap hitam ini masuk dan keluar melalui 7 lubang di wajahnya, dan mata patung tanah liat itu pun berubah menjadi warna emas samar yang menakutkan. Hati-hati, dewa kota telah jatuh ke dalam pengaruh iblis, teriak gadis muda itu. Chen Pingan sedikit menekuk lututnya, dan ia menggertakkan giginya. Tekanan di punggungnya terus meningkat, namun ia juga terus meluruskan posisinya sedikit demi sedikit. Ia kemudian mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk labu pemelihara pedangnya. Bersamaan dengan itu, 2 jimat penekan iblis pagoda harta karun berwarna emas terlepas dari lengan bajunya. Ia memegang jimat-jimat itu di antara jari-jarinya, dan tanpa sengaja melirik sandal jeraminya sambil menunduk. Dia merasa segala sesuatunya sungguh memuaskan dan menakjubkan. Dia merasa bahwa perjalanannya mengelilingi dunia fana benar-benar menarik dan penuh dengan pertemuan spektakuler. Dia tertawa terbahak-bahak dan berseru, pertama dan ke-15, singkirkan iblis bersamaku.